Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Aini MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vidya Kurniawati, NPM 1911030080. Saya dari kelas C semester 3, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nur Aini MPDI. Baik, langsung saja soal nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori behaviorisme, teori operant conditioning, teori Gestalt, teori medan kognitif. Berikan contohnya. 1. Teori behaviorisme. Behaviorisme adalah suatu studi tentang kelakuan manusia. Teori behaviorisme belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon merupakan reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Teori ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Contohnya, guru memberikan sebuah stimulus berupa materi-materi pengajaran dan mengharapkan akan mendapatkan sebuah respon yang berupa perubahan tingkah laku dari murid-muridnya. Perubahan tingkah laku dalam bentuk dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan untuk mempraktekkan pelajaran yang diberikan berubah menjadi mampu untuk mempraktekkannya. Guru tidak melihat bagaimana proses murid-murid mencerna materi pengajaran. Guru hanya melihat bagaimana hasil akhir yang diperoleh. Yang kedua, teori operant conditioning. Operant conditioning atau pengkondisian operan adalah suatu proses penguatan perilaku operan atau penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Contohnya, seorang ibu yang kecewa terhadap anaknya karena selalu mendapatkan nilai jelek dalam ulangan matematika. Kemudian ia berjanji kepada anaknya bahwa jika keesokan hari dan seterusnya anak tersebut mendapatkan nilai bagus dalam ulangan matematikanya, maka ia akan mendapatkan tas baru. Dengan cara seperti ini, seorang ibu tersebut mendapatkan respon dari anaknya, sehingga si anak pun giat belajar agar nilai ulangan matematikanya maksimal. Yang ketiga, teori Gestalt. Teori Gestalt adalah salah satu teori yang menjelaskan bahwa proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen-komponen yang mempunyai hubungan, pola, dan kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. Contohnya, perilaku bertujuan, artinya adalah perilaku yang terarah pada tujuan. Perilaku tidak hanya terjadi karena hubungan stimulus respon, namun juga ada hubungannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan berlangsung efektif apabila peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Maka dari itu, guru semestinya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya. Yang keempat, teori medan kognitif. Teori medan kognitif adalah teori yang mengkaji tentang bagaimana caranya persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana caranya pengalaman mempengaruhi persepsi yang dilakukan oleh seorang pembelajar. Proses pengkajian tersebut berlaku pada waktu proses pembelajaran berlangsung. Contohnya, apabila kita adalah seorang ibu, pastinya kita dapat melihat perkembangan anak kita semenjak ia masih berusia 0 tahun sampai dewasa. Dalam perkembangan seorang anak pasti akan selalu diikuti dengan adanya proses belajar. Tanpa disadari, tindakan-tindakan yang dilakukan seorang anak akan menjadikan hal itu sebagai sebuah pengalaman dan akan terus berkembang seiring dengan kemampuan kognitif seorang anak pada usianya.
Nomor 2, terdapat 3 prinsip di dalam teori behaviorisme. Jelaskan apa saja menurut analisis Anda. Terdapat 3 prinsip dalam teori behaviorisme, yaitu 1. Menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangun pelaku. Kondisi adalah lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan. Perilaku muncul sebagai respon dari kondisi yang mengelilingi manusia dan hewan. 2. Perilaku adalah dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan. Maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Lingkungan terdiri dari pengalaman baik masa lalu dan yang baru saja, materi fisik dan sosial. Lingkungan yang akan memberikan contoh dan individu akan belajar dari semua itu. 3. Memusatkan pada perilaku hewan. Manusia dan hewan sama, jadi mempelajari perilaku hewan dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia. Nomor 3, apa saja kebutuhan yang mempengaruhi suasana lingkungan belajar? Ada 9, jelaskan menurut analisa Anda. 1. Menjaga kebersihan ruang kelas. Lingkungan sekolah, terutama di dalam kelas, melihat suasana kelas yang bersih akan membawa rasa nyaman bagi siswa ketika menerima proses pembelajaran di ruang kelas sampai selesai. Coba kita bayangkan kalau suasana kelas yang kotor, maka belajar pun akan terasa tidak nyaman dan akan jadi sarang serangga. 2. Menjaga estetika kelas. Keindahan kelas juga dapat meningkatkan semangat siswa untuk datang ke sekolah. 3. Mencoba memahami kondisi siswa. Apabila guru memahami kondisi siswa, maka akan memudahkan guru untuk menentukan metode yang sesuai dengan menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya. 4. Mengajar dengan cara menyenangkan, yaitu cara ini yang diinginkan banyak siswa karena dengan cara ini tidak akan membuat siswa merasa bosan dalam menerima pelajaran yang sudah diberikan guru. 5. Mengajar dengan cara yang unik. Guru dengan berbagai cara yang unik maka dapat menarik konsentrasi siswa agar tidak merasa jenuh dalam belajar. 6. Tidak memasang muka seram atau menakutkan. Pada dasarnya seorang siswa akan takut apabila melihat gurunya memasang muka seram atau menakutkan, karena kenyamanan dalam diri siswa akan sangat berpengaruh apa yang dia lihat. Oleh karena itu, guru harus ramah dan memberikan senyum kepada siswanya agar siswa tersebut nyaman dan senang dalam belajar. 7. Meminimalisir pemberian tugas tambahan. Pada umumnya guru dalam memberikan tugas sering memberikan tugas tambahan setelah jam pelajarannya selesai untuk menguji sejauh mana siswa tersebut memahami materi yang disampaikan. Kadang juga guru memberikan tugas di waktu yang tidak tepat. Hal ini akan membuat siswa stres dan tidak nyaman dalam belajar. 8. Ciptakan suasana kelas yang penuh kompetensi. Suasana kelas yang penuh persaingan akan sangat efektif untuk membuat siswa menjadi nyaman, karena dengan bersaing maka anak tersebut akan lebih semangat lagi dalam mendapatkan nilai yang lebih unggul dari temannya. 9. Mengatur tempat duduk siswa dengan baik. Tempat duduk merupakan fasilitas atau sesuatu yang diperlukan oleh siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Tempat duduk sangat mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Misal, apabila tempat duduk disusun dengan rapih, maka akan membuat siswa nyaman dalam belajar. 4. Jelaskan pengertian kepribadian, peran guru, fungsi guru, ciri-ciri guru yang baik, hubungan guru dan murid, adakah keterkaitan dari keseluruhannya? Jelaskan. Kepribadian merupakan sesuatu yang menggambarkan ciri khas atau keunikan seseorang yang membedakan orang tersebut dengan orang lain. Dengan mengetahui kepribadian seseorang, maka akan dapat meramalkan perilaku yang akan ditampilkan orang tersebut dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Peran guru ada 10, yaitu 1. Guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. 2. Guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar berarti memberitahu atau menyampaikan materi pembelajaran. Sehubungan dengan itu, sebagai orang yang bertugas menjelaskan sesuatu, guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik. 3. Guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan
memetakan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Guru memberikan pengaruh utama dalam setiap aspek perjalanan. 4. Guru sebagai pelatih. Guru harus berperan sebagai pelatih yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing. Pelatihan yang dilakukan harus memperhatikan kompetensi dasar dan materi standar, juga harus mampu memperhatikan perbedaan individual peserta didik dan lingkungannya. 5. Guru sebagai penasehat. Menjadi guru pada tingkat manapun berarti menjadi penasehat dan menjadi orang kepercayaan. Kegiatan pembelajaran pun meletakkannya pada posisi tersebut. Peserta didik senantiasa berhadapan dengan kebutuhan untuk membuat keputusan dan dalam prosesnya akan lari kepada gurunya. Makin efektif guru menangani setiap permasalahan, makin banyak kemungkinan peserta didik berpaling kepadanya untuk mendapatkan nasihat dan kepercayaan diri. 6. Guru sebagai model dan teladan. Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Secara teoritis, menjadi teladan merupakan bagian integral dari seorang guru, sehingga menjadi guru berarti menerima tanggung jawab untuk menjadi teladan. 7. Guru sebagai pendorong kreativitas. Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Sebagai orang yang kreatif, guru menyadari bahwa kreativitas merupakan yang universal dan oleh karenanya semua kegiatannya ditopang, dibimbing, dan dibangkitkan oleh kesadaran itu. 8. Guru sebagai aktor. Sebagai aktor, guru berangkat dengan jiwa pengabdian dan inspirasi yang dalam yang akan mengarahkan kegiatannya. Tahun demi tahun, sang aktor berusaha mengurangi respon bosan dan berusaha meningkatkan minat para pendengar. 9. Guru sebagai emansipator. Guru telah melaksanakan fungsinya sebagai emansipator ketika peserta didik yang telah menilai dirinya sebagai pribadi yang tak berharga, merasa dicampakkan orang lain atau selalu diuji dengan berbagai kesulitan sehingga hampir putus asa, dibangkitkan kembali menjadi pribadi yang percaya diri. 10. Guru sebagai evaluator. Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Fungsi guru. Fungsi guru dalam kelas bukan mengajari, namun kehadiran guru membuat siswa belajar, sehingga fungsi guru tidak mengajar, namun lebih pada 4 fungsi yang harus difahami oleh guru, yaitu 1. Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kreatif, menciptakan berbagai kiat dan model penyampaian materi pembelajaran, membuat suasana pembelajaran menjadi menarik. 2. Membangkitkan motivasi para siswa agar lebih aktif dan giat dalam belajar. 3. Membimbing dan memberikan kemudahan bagi siswa dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi berkualitas. 4. Memimpin pembelajaran, juga sebagai tempat bertanya bagi para siswa. Dengan guru melaksanakan fungsinya seperti ini, maka akan mendorong siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Keaktifan siswa tersebut akan meningkatkan mutu pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Ciri-ciri guru yang baik. 1. Memahami proses pembelajaran. Ada banyak alasan mengapa pemerintah hanya meluluskan guru dari lulusan PGSD saja untuk mengisi slot kosong guru di sekolah dasar. Tujuannya tidak lain agar setiap personil mampu memberikan pembelajaran dengan baik dan benar. Karena sebelum menjadi seorang guru, mereka telah melalui berbagai tahapan pendidikan yang panjang, salah satunya latihan mengajar di sekolah tertentu. Saat guru tidak mampu memahami bagaimana proses belajar mengajar yang baik dan benar. 2. Mampu memutuskan perkara dengan adil. Seorang guru wajib memandang setiap perkara dengan bijaksana dan adil. Mereka tidak bisa berat sebelah dan hanya mendukung anak berprestasi, lantas meninggalkan anak yang kurang berprestasi.
Bersikap tidak adil hanya akan menjadi bumerang untuk diri sendiri, karena pada akhirnya siswa pun bisa menilai karakter Anda sesuai sebagai guru yang pilih kasih. 3. Memahami kondisi mental anak. Setiap anak memiliki permasalahan yang berbeda, otomatis kondisi mentalnya pun tidak sama. Anda tidak bisa memukul rata psikologi semua anak dan menganggap jika semuanya bahagia atau baik-baik saja, karena terkadang ada anak yang membutuhkan bantuan Anda 2 kali lebih banyak daripada anak lainnya. Tugas Anda adalah mendampingi mereka dan mendengarkan keluhan mereka. Masalah yang terdeteksi sejak awal akan lebih mudah diselesaikan. 4. Mengajarkan cara bersikap konsisten. Seorang guru mungkin harus bersikap fleksibel dan mengikuti kurikulum pembelajaran, tapi di sisi lain guru juga harus bersikap konsisten. Oleh karenanya jangan mudah berubah haluan dari A ke B terkecuali ada alasan dan penjelasan yang masuk akal mengapa memilih cara yang berbeda. Seorang guru sudah sewajarnya mampu menanamkan nilai-nilai positif agar siswa memiliki karakter yang lebih baik. 5. Memberikan contoh yang baik. Ada banyak guru yang suka memberikan nasihat tapi tidak mampu menerapkannya pada diri sendiri. Contoh mudahnya, ketika Anda meminta seorang siswa untuk buang sampah di tempatnya, tapi di sisi lain Anda masih sering buang sampah sembarangan. Jika guru ingin didengar nasihatnya oleh siswa atau ingin mengajarkan nilai-nilai positif, maka berikan contoh yang benar sebagai strategi pembelajaran. Pada akhirnya, tanpa dinasihati pun anak-anak akan mengikuti apa yang Anda contohkan. Kemudian hubungan guru dengan murid. Secara umum, orang yang menganggap hubungan guru dan murid adalah hubungan antara yang mengajar dengan yang belajar, yaitu guru dianggap sebagai orang yang lebih tahu, yang memberi pengetahuan kepada siswa yang belum tahu. Sebenarnya hubungan keduanya lebih jelas daripada sekedar dalam konteks pengajaran. Hubungan antara guru dan murid adalah hubungan antara yang mendidik dengan yang dididik, yaitu guru dianggap sebagai orang yang lebih dewasa, yang menolong menghantar siswa menuju kedewasaan. Hubungan keduanya tidak hanya menyinggung aspek pengetahuan atau otak, tetapi juga aspek rohani, perasaan, tingkah laku, dan kepribadian murid itu sendiri. Hubungan guru dengan siswa di dalam proses belajar mengajar merupakan proses yang sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Guru dapat dikatakan orang tua siswa di sekolah dan merupakan orang tua kedua setelah orang tua siswa di dalam keluarga. Sehingga seorang guru harus memiliki kedekatan dengan peserta didik. Hubungan baik guru dengan siswa atau peserta didik ini dapat mendorong siswa untuk rajin belajar. Bagaimanapun baiknya bahan pelajaran yang diberikan, bagaimanapun baiknya metode yang digunakan, namun jika hubungan guru dengan siswa tidak harmonis, maka dapat menciptakan suatu hasil yang tidak diinginkan dalam proses pembelajaran. Banyak siswa yang apabila tidak suka dengan gurunya, maka dia tidak suka dengan mata pelajaran yang diajarkan oleh gurunya itu, sehingga pembelajaran terhambat. Dilihat dari penjelasan di atas, maka keterkaitan dari keseluruhannya adalah apabila seorang guru memiliki kepribadian yang baik dalam mengajar, menjalankan perannya dengan baik, menjalankan fungsinya dengan baik, dan memiliki ciri-ciri atau karakter yang baik, serta memiliki hubungan yang baik dengan murid, maka murid yang dididiknya akan menjadi baik juga. Nomor 5, jelaskan apa pengaruhnya Anda mempelajari psikologi pendidikan dan manfaatnya untuk Anda menjadi seorang pendidikan masa yang akan datang menurut analisa Anda. Pengaruh mempelajari psikologi pendidikan bagi saya itu adalah saya dapat mengenal, mengetahui, dan memahami apa itu psikologi pendidikan. Kemudian manfaat mempelajari psikologi pendidikan apabila saya menjadi seorang pendidik pada masa yang akan datang yaitu 1. Memahami perbedaan individu peserta didik. Guru harus memahami perbedaan karakteristik siswa pada berbagai tingkat pertumbuhan dan perkembangan guna menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 2. Penciptaan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Iklim pembelajaran yang kondusif harus bisa diciptakan oleh guru sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan efektif. 3. Pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran didasarkan pada karakteristik perkembangan siswa.
Psikologi pendidikan dapat membantu guru dalam menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai, dan mampu mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan individu. 4. Memberikan bimbingan kepada peserta didik. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan pendidikan dan kejuruan yang diperlukan untuk siswa pada tingkat usia yang berbeda-beda. 5. Mengevaluasi hasil pembelajaran. Kegiatan evaluasi membantu dalam mengukur hasil belajar siswa. Psikologi pendidikan dapat membantu guru dan calon guru dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran siswa yang lebih adil. 6. Menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran mengacu pada perubahan perilaku yang dialami siswa setelah dilaksanakannya proses pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu guru dalam menentukan bentuk perubahan perilaku yang dikehendaki sebagai tujuan pembelajaran. 7. Penggunaan media pembelajaran. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan diperlukan guru untuk merencanakan dengan tepat media pembelajaran yang akan digunakan. Misalnya penggunaan media audio visual sehingga dapat memberikan gambaran nyata kepada peserta didik. 8. Penyusunan jadwal pelajaran. Jadwal pembelajaran harus disusun berdasarkan kondisi psikologi peserta didik. Misalnya, mata pelajaran yang dianggap sangat sulit bagi siswa, seperti matematika ditempatkan di awal pelajaran, di mana kondisi siswa masih segar dan semangat dalam menerima materi pelajaran. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.